Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita baca akan Mazmur 121, ada 8 ayat yang berisikan akan poin-poin yang sangat-sangat luar biasa. Ini biasa dibacakan di dalam ibadah-ibadah raya sebagai pembukaan. Ya. Kita mulai ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, ayat 6 akan kita soroti secara khusus, saudaraku. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, tadi saya katakan bahwa kita akan menyoroti ayat yang ke-6. Dikatakan, karena Tuhan itu yang menjaga kita, yang menjadi naungan kita, yang berada di sebelah tangan kanan kita, maka dikatakan bahwa matahari tidak menyakiti kita. Pada waktu siang, ya, matahari memang pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saudara, apa yang dimaksud dengan ayat matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang? Bukankah matahari adalah sesuatu yang dinantikan? Kalau orang tidur pada waktu malam, maka terbitnya matahari itu adalah permulaan dari hari baru. Mengapa dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang? Bukankah matahari sangat dibutuhkan sebagai penerang, ya kan? Orang kalau malam hari, ya pasti gelap kan, butuh penerang. Nah, matahari itu adalah penerang yang paling terang, saudaraku ya. Yang munculnya pada siang hari. Kok dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang? Nah, saudaraku, tentunya ini adalah bahasa figuratif atau bahasa perlambang. Bahwa pada siang hari yang seringkali ditafsirkan keadaan baik, terang itu kan baik, keadaan oke. Kalau orang bisnis ya lancar bisnisnya, orang kerja juga kerjanya diberkati begitu ya. Jadi rezeki mengalir melimpah kalau orang bekerja, kalau orang belajar ya belajarnya tidak ada halangan. Di dalam hal apa saja semuanya serba oke. Itu gambaran dari siang hari. Kalau malam hari itu gelap, saudara ya, gelap. Tetapi di dalam kegelapan itu Tuhan beserta, di dalam terang Tuhan beserta. Nah, kok dikatakan matahari yang menjadi sumber penerang atau sumber berkat atau sumber keberhasilan itu justru dikatakan tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Begini, saudara, saya menafsirkan ya, bahwa seringkali keberhasilan itu kalau kita nggak hati-hati, itu justru menjadi sebuah kecelakaan, ya kan? Orang suami istri menikah dalam kondisi mereka nggak punya apa-apa, miskin, mereka bekerja apa saja mereka kerjakan bersama-sama, mereka makan sepiring berdua, itu susah payah mereka lalui. Tapi ketika suami mulai diberkati, karirnya mulai menanjak atau usahanya mulai berhasil, kemudian dia semakin meningkat. Di situ ada bahaya, saudara. Apakah dia bisa tetap setia pada istri? Apakah dia bisa tetap mengasihi keluarganya? Nah, di sini
matahari yang dimaksudkan itu ada keberhasilan itu tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dengan kata lain, orang-orang yang punya janji Mazmur 121 ini, mereka tidak takut akan keberhasilan. Mereka tidak takut akan kelimpahan berkat. Mereka tidak takut karena mereka tahu kalau itu dari Tuhan datangnya, Tuhan juga sekaligus akan menjaga keberhasilan itu tidak akan mencelakakan kita. Saudara, saya kasih tahu bahwa yang mencelakakan bukan saja kegagalan, tetapi keberhasilan bisa mencelakakan. Nah, itu dijamin bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Jadi, ketika kita ini punya perlindungan yang sungguh-sungguh dari Dia, dari Tuhan, yang dikatakan tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, yang menjadi penjaga dan naungan kita. Maka siang hari, di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah limpahnya berkat, limpahnya akan kesuksesan, tidak akan mencelakai kita. Itu jaminan yang luar biasa, saudaraku. Tapi tentunya ada bagian dari kita, ya jangan mabuk dengan keberhasilan. Karena keberhasilan itu hanya sekedar cara Tuhan untuk membuat kita punya kemampuan untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Kalau diberkati kemudian menjadi egois, menjadi sombong, menjadi besar kepala, dan kemudian meremehkan, merendahkan orang lain dan gak peduli pada orang lain, saya kira matahari nanti tiba-tiba bisa menyakiti Anda. Paham ya? Kita tetap harus di dalam Kristus, dalam segala keadaan. Nah, kemudian, atau bulan pada waktu malam. Jadi pada waktu malam, penerangnya adalah bulan. Nah, tentunya penerang yang ada di waktu malam itu tidak seterang matahari pada waktu siang. Tetapi itu pun malam hari yang hanya diterangi oleh bulan itu tidak akan menyakiti atau mencelakakan kita. Coba saudara kita bandingkan ya, akan matahari tidak akan menyakitimu pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kita bandingkan dengan Mazmur 91. Ini juga tentang dalam lindungan Allah. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow, begitu dahsyat kesetiaan Tuhan sehingga itu boleh menjadi perisai, perlindungan kita terhadap serangan musuh, dan juga pagar tembok dan serbuan dari lawan. Saudaraku, ayat 5, perhatikan, Mazmur 91 ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam itu mengerikan, tapi nggak usah takut, lewati akan malam. Jadi, kebalikan dari siang, di mana semua serba oke, semua serba lancar. Kalau malam itu seret, saudaraku, malam itu tidak lancar, malam itu kesesakan, menyesakkan, nggak ada penerang, sepertinya gelap, begitu ya. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Jadi kalau dikatakan tahun 2023 ya, tahun lalu diprediksi 2023 gelap begitu ya. Nggak usah takut memasuki 2023. Kita sudah bulan kedua ini, saudaraku ya. Karena apa? Karena ada jaminan, nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tetapi perhatikan kalimat berikut, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi waktu siang terang benderang jangan lengah, saudaraku. Jangan lengah. Kalau kita sudah waspada, ada perlindungan dari Tuhan karena kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok bagi kita. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dahsyat, saudaraku, janji perlindungan Tuhan bagi kita anak-anaknya.
terhadap panah yang terbang waktu siang, sudah. Kemudian terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ayat 6. Jadi penyakit sampar itu bisa bergerak dalam gelap. Ngeri kan? Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Petang itu menjelang gelap itu. Ada penyakit menular. Ini bisa ditafsirkan harafiah, bisa juga ditafsirkan rohani, bisa ditafsirkan ini sebagai perlambang. Ya, sampar. Sampar itu sesuatu yang menyerang orang lain. Kalau secara ekonomi, resesi itu ya saudaraku ya. Semua kena gitu sampar. Nah, pada waktu itu kita nggak perlu takut. Karena Tuhan menjaga kita dari sesuatu yang buruk, yang seperti penyakit sampar, seperti penyakit menular. Haleluya, saudaraku. Kemudian diakhiri dengan ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku. Nah ini, saudaraku, walau 1000 orang rebah di sisimu. Jadi memang itu fakta. Hari-hari celaka itu bisa menimpa banyak orang. Dikatakan 1000 orang rebah di sisimu. Dan 10.000 rebah di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini iman, saudaraku. Iman dari orang-orang yang berpegang pada perlindungan Tuhan, yang bernaung di bawah lindungan yang maha tinggi. Haleluya. Mari kita aminkan akan apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.